Halo, apa kabar pemirsa Jawa Pos TV? Senang sekali saya Suli Sesa kembali hadir menjumpai Anda di program Kawan Dewan kerjasama antara Jawa Pos TV dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kita kembali berbincang bersama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muhammad Saleh. Kalau pada edisi pertama kita membicarakan tentang swasembada pangan. Nah, pada edisi ini kita bicara atau membicarakan tentang sesuatu yang bikin orang bahagia, orang senang ya. Kalau istilahnya zaman sekarang itu healing. Healing. Kita akan ngomong-ngomong soal healing ini ya dengan Bapak M. Saleh, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kita sapa Pak Saleh. Pak Saleh, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabar baik ya Pak ya. Pada edisi pertama kita ngomong soal perut ya Pak ya. Soal perut, ketahanan pangan, swasembada pangan, beras dan lain-lain. Nah, di sini kita ngomong tentang sesuatu yang bikin happy Pak, senang ya. Istilahnya sekarang anak-anak sekarang itu healing Pak ya. Healing, ya betul. Ya, healing itu terkait juga dengan tempat wisata. Nah, kalau kita ngomong-ngomong sektor pariwisata di Jawa Tengah ini kan nggak hanya Jawa Tengah, juga provinsi lain ya, daerah-daerah lain ini juga berlomba-lomba Pak yang mengembangkan potensi pariwisatanya sendiri. Nah, jauh mana ini Pak Saleh khususnya melihat potensi wisata di wilayah yang Bapak ampu sebagai konstituen seperti Batang, Tegal, dan Pekalongan? Saya kira potensi wisata kita ini sangat luar biasa. Wisata kita kan ada wisata alam ya, ada yang buatan, ada wisata kuliner ya kan, ada juga wisata pertunjukan. Jadi kalau kita bicara mengenai wisata alam, kalau di daerah dapil saya itu kan banyak juga daerah-daerah pegunungan, gunung, Bandar Beladung, Petung Kriono, betul. Jadi sana kan ada misalnya Kembang Langit, jadi beberapa wisata, ada kebun teh, baik itu Pagilaran, terus daerah Tombo, ya kan. Kalau di Bandar itu, terus kalau di Pekalongan daerah Petung Kriono. Kalau di Pemalang itu di daerah Belik, juga daerah lereng Slamet, yaitu kalau kita Belik itu Randu Dongkal naik ya Pak ya? Naik, itu kalau kita bicara wisata alam. Ya, penghasil nanas juga di situ ya. Di sana juga banyak nanas, nanas madu. Nanas madu. Kalau kita bicara gunung, jadi kalau di pantai juga banyak. Saya kira ada taman safari yang di Batang itu, Pantai Sigandu itu. Pantai Sigandu. Ya, juga baris pantai kita seperti Pekalongan yang juga ada di kota Pekalongan yang kemarin juga dibangun dari pusat itu. Betul. Kalau di Pemalang itu kan ada Pantai Widuri. Jadi selain itu juga kuliner juga banyak. Saya kira kuliner yang ada di Kabupaten Batang, Megono, daerah kalau Pemalang kan nanas madu sekarang juga sudah dibikin macam-macam. Ada keripik, ada selai, ada macam-macam. Jadi saya kira kalau kita bicara pariwisata saat ini, baik itu alam, baik itu kuliner maupun juga buatan dan semuanya sekarang saya kira sudah banyak. Lebih kepada Instagramable kan. Jadi itu orang foto gitu, foto. Saya kira itu bagian daripada kemajuan informasi dan teknologi, sehingga sesuatu itu begitu viral pasti banyak dikunjungi. Pak, kalau bicara tentang objek wisata sekarang kan tidak hanya melulu dikelola atau dimonopoli oleh milik pemerintah kabupaten, kota atau pemerintah provinsi. Sekarang bahkan desa melalui BUMDes juga atau perorangan juga ikut mengelola objek wisata dan banyak juga yang maju, ada juga yang bertumbangan Pak. Nah, ini peran DPRD Pak M. Saleh sendiri dalam mendorong sektor-sektor swasta ini untuk mengembangkan objek wisata gimana sampai sejauh ini? Iya, saya kira pariwisata ini kemarin sempat banyak beberapa BUMDes, BUMDes yang sukses, seperti kalau di Klaten itu ya, Umbul itu ya, Umbul Tonggo, misalnya gitu. Banyak juga umbul-umbul lain yang sukses di situ BUMDes dalam mengelola wisata-wisata. Di Jogja juga banyak, saya lihat yang tebing breksi itu, di Malang, di daerah Pujon, macam-macam itu juga banyak. Gunung Kidul, Gua Pindul itu ya. Banyak yang dikelola BUMDes dan itu berhasil. Dan tentu
memang banyak waktu COVID itu berguguran, Mas. Karena rata-rata itu adalah wisata air misalnya. Seperti dia menyediakan pemandian gitu ya, kolam, alat-alatnya dan sebagainya. Begitu COVID tutup, dibuka lagi pada saat COVID sudah selesai, itu alat-alatnya udah banyak yang rusak karena tidak terawat dengan baik dan sebagainya. Tapi saya lihat sekarang ini juga sudah mulai hidup lagi wisata-wisata ini, sehingga harapannya dengan ekonomi kita ini bisa aktif lagi, itu wisata-wisata itu bisa memberikan PAD terhadap desa. Dan dari provinsi sendiri kan juga ada desa wisata yang itu ditetapkan oleh SK Bupati. Nanti dengan dasar SK Bupati, maka pemerintah provinsi itu bisa ikut membantu membangun infrastruktur ataupun bantuan lain dari desa wisata itu. Kalau soal bicara tentang PAD ya Pak ya, pendapatan asli, sejauh mana ini sektor pariwisata ini mampu menyumbang untuk PAD baik untuk kabupaten, kota maupun provinsi sejauh ini Pak? Iya, memang tentu dampaknya yang paling besar itu kan kalau PAD itu kepada tingkat perekonomian masyarakat sekitar ya. Karena kalau PAD terkait dengan kalau itu wisata itu dikelola desa, maka beberapa desa-desa yang seperti Ponggok itu dia bisa sekian miliar setahun menopang PAD desa. Kalau yang terkait dengan kabupaten maupun provinsi, kalau kabupaten mungkin di situ ada parkir ataupun juga kalau ada tiket masuk ke arena dan sebagainya, saya kira itu juga ada retribusi atau mungkin ada yang bisa dikenakan untuk pemerintah misalnya. Tapi jauh lebih penting dari itu menurut saya dampak ekonominya. Karena di situ ada UMKM yang juga orang berjualan di situ, ada putaran ekonomi di situ, sehingga menurut saya itu jauh lebih berdampak terhadap ekonomi rakyat. Sehingga itu menurut saya perlu kayak simbiosis mutualisme antara masyarakat sekitar yang dikelola dengan baik dengan pengelola maupun juga tempat pariwisata itu. Itu artinya objek wisata yang dikelola oleh BUMDes misalnya minimal bisa memberikan kesejahteraan bagi warga setempat ya Pak. Itu jauh lebih penting ya. Betul. Kalau dukungan itu sendiri sejauh mana Pak, baik dari pemerintah kabupaten kota maupun DPRD khususnya? Tidak hanya penguatan regulasi, tapi juga mungkin dukungan lain. Seperti apa yang sudah dilakukan selama ini? Kalau terkait dukungan, saya kira dengan adanya desa wisata, tentu kami istilahnya bisa membantu merekomendasikan kepada Pemprov. Misalnya Pemprov itu kan melalui Din Permades Dukcapil ataupun juga Dinas Pariwisata bisa membantu desa-desa wisata yang sudah ditetapkan oleh bupati itu. Karena ada kriterianya, ada yang mungkin 100 juta, ada yang 500 juta. Bantuan itu ya? Bantuannya itu. Ada yang 1 miliar tergantung dari itu maju, berkembang atau masih baru baru rintisan kira-kira. Sehingga itu nanti bisa provinsi membantu daripada desa-desa wisata itu. Itu mungkin yang bisa di cover dari provinsi. Kalau kabupaten saya kira misalnya akses jalan karena masyarakat tuh kalau jalannya jelek males ke situ. Nggak laku. Nah tergantung jalannya tuh jalan provinsi apa jalan kabupaten. Kalau jalannya kabupaten mungkin nanti kabupaten yang membangun. Kalau itu jalan desa berarti itu kewenangannya desa melalui dana desa. Kalau jalan itu penghubung antar kabupaten misalnya arah Batang Wonosobo atau Batang Pekalongan, itu tuh menjadi kewenangan kami provinsi. Itu ikut membantu itu, sehingga itu salah satu bagian daripada apa yang bisa dilakukan oleh Pemprov, dan kami mungkin sebagai anggota DPRD, sebagai dapil mungkin ikut mengusulkan kalau misalnya ini dampaknya adalah terhadap pariwisata menopang perekonomian di kabupaten itu. Dan itu sudah berjalan ya Pak ya, untuk berjalan kalau itu jalur penghubung Batang dan Wonosobo ya Pak ya? Yang itu yang agak tajam banget itu kan, kemiringan itu. Tol Kayangan. Tol Kayangan. Tapi ya juga hati-hati harus lewat situ ya Pak. Itu kan kemiringannya tajam sekali. Sangat tajam sekali. Nah, hal-hal semacam itu, kondisi jalan ekstrim itu kan juga berpengaruh juga
Kalau mungkin belum pernah ya, belum tahu kondisi jalan, nggak tahu ya Pak ya. Tapi kalau mungkin sudah 2 kali agak bikin jera juga atau bikin kapok kan bisa jadi juga Pak ya. Itu juga bisa menurunkan. Gimana nih? Saya kira nanti opsi-opsi itu literasi ke masyarakat saya kira menjadi penting. Jadi misalnya mau ke Dieng tidak harus lewat situ misalnya. Cuman kadang orang pakai Google Map itu. Diarahkannya kalau dari Jakarta pasti lewatnya situ. Disasarkan situ, bukan disasarkan karena ya? Lebih cepat. Karena kalau Google Map kan mana yang tercepat itu yang biasanya diambil. Walaupun kita kadang kesasar ya. Wah, jalan motor dilalui mobil gitu. Masih untung nggak kebelasuk ke hutan itu kan. Banyak kejadian. Menyesatkan gitu. Iya, ini yang harus diantisipasi juga Pak ya. Apalagi nanti kalau sudah jalan tol kita terkoneksi Semarang, Magelang, Jogja itu akan semakin meningkatkan itu ya. Saya kira bagus ya. Dulu kita mengenal namanya Joglo Semarang. Jogja, Solo, Semarang. Jogja, Solo, Semarang itu saya kira apapun, misalnya Jogja ini kan kalau konteks pariwisata, dia kan lebih duluan daripada kita. Sehingga orang asing pun ngertinya Borobudur itu punya Jogja. Iya. Ya kan? Karena lebih dekat dengan Jogja. Nah, tentu kedepannya menurut saya dengan adanya akses misalnya sekarang Solo Jogja, terus Bawen Jogja, ya kan, dengan ke Bandara Jogja dan sebagainya, maka dengan adanya konsep Joglo Semar itu saya kira akan lebih memudahkan akses. Dulu kita mengenal misalnya dari Solo, tapi lewatnya kan terlalu jauh itu, lewatnya yang ke Magelang itu, Selo, terus sampai Magelang itu kan. Kopeng berarti harus naik itu ya. Kan, tapi kan juga tajam sekali juga ya. Nah, tapi dengan adanya Solo Jogja, Bawen Jogja, saya kira itu akan bisa meningkatkan pariwisata kita. Karena akan terkoneksi antara 3 daerah strategis. Baik Pak M. Saleh, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita tentang healing ini di objek wisata. Hei tuan-tuan dan nyonya-nyonya, siap-siap diajak muterin spot kuliner paling hits, paling ngenyangin, dan pastinya paling wena. Bareng saya Juno Hahlo, dari Hidden Gems kaki 5, restoran kekinian sampai tempat makan legendaris, semua ada di sini. Jangan sampai FOMO, yuk tonton update Makan Wena setiap hari hanya di Jawa Pos TV. Update terus Makan Wena hanya di Jawa Pos TV. Lolos.
Kita lanjutkan perbincangan kita bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak M. Saleh di Kawan Dewan. Tema kita adalah tentang peningkatan dan juga objek wisata di Provinsi Jawa Tengah. Nah, tadi kita sudah bicara tentang konektivitas, Pak Saleh ya. Sejauh mana ini konektivitas di Jawa Tengah? Kalau tadi baru kita obrolin tentang Joglo Semar, padahal potensi wisata di daerah lain kan juga nggak kalah ya dibanding 3 daerah tersebut. Kita tadi sudah sampaikan Batang, kemudian Malang, Pekalongan dengan segala potensinya itu kan juga harus terkoneksi juga kan Pak, 3 wilayah tersebut, dan juga mungkin dengan daerah lain seperti Wonosobo dan Purbalingga, termasuk juga mungkin Pantura Timur juga ya, Pantura Timur ya. Sejauh mana ini wilayah-wilayah ini bisa terkoneksi untuk meningkatkan kemudahan wisatawan mengakses objek-objek wisata di Jawa Tengah? Ya, saya kira sekarang ini kan Jawa Tengah agak lumayan terbantu ya. Dengan adanya tol Trans Jawa, kita memang agak gampang untuk berpetualang. Berpetualang. Yang beratnya kita menjelajah Jawa Tengah ini. Memang yang perlu kita perbaiki adalah terutama dari jalur ke selatan, khususnya seperti nanti Cilacap, Banyumas ya. Nanti Temanggung, Wonosobo, yang jalur tengah ini saya kira perlu untuk kita permudah lagi akses itu. Tentu dengan adanya misalnya Semarang, Bawen, Jogja, nanti Temanggung, Magelang ini kan juga ada di situ, ada exit misalnya itu, di Pringsurat misalnya gitu ya. Terus dari situ mungkin walaupun belum ada tol jalur tengah yang dari Pringsurat terus ke mana Temanggung naik gitu ya. Saya kira mungkin akan lebih gampang sih, maksudnya minimal misalnya orang-orang mau ke daerah sana dari Bawen bisa agak lebih cepat ke situ. Yang terutama adalah saya kira nanti kalau misalnya dari Pejagan ke Cilacap itu bisa dibangun tol misalnya, nanti dari Pejagan Cilacap ke Jogja, itu saya kira jalur selatan juga kita bisa agak ringan, sehingga orang-orang dari Pantura misalnya dari Jakarta kalau mau ke Banyumas, Cilacap, keluar Pejagan itu bisa langsung ke Cilacap, Banyumas. Jadi nggak perlu lewat Selawi ya? Perlu muter-muter ininya kan, dan itu saya kira juga memperpendek jarak dan waktu. Nah kalau jalur timur sekarang ini kan kita baru Semarang Demak. Memang Demak Tuban tuh sudah masuk dulu zamannya Pak Jokowi masuk PSN, tapi kayaknya sekarang ini di pemerintahnya Pak Prabowo ini kayaknya masih terhenti, depending. Sehingga untuk dari Demak ke Tuban ini kayaknya mungkin masih perlu waktu, karena saya lihat kayaknya Pak Prabowo lebih kepada pembangunan giant seawall untuk Pantura Jawa Tengah ini dan Pantura daerah Jakarta untuk mengatasi abrasi dan sebagainya. Makanya kemarin Pak Prabowo dalam pidatonya minta pemerintah provinsi gotong royong ya Pak ya? Gotong royong itu. Jadi DKI gitu kan juga disinggung kan, 50-50 misalnya gitu. Ya kalau Jawa Tengah mungkin 50-50 mungkin perlu dihitung. Mungkin nggak sebesar Jakarta ya Pak? Ya beda, PAD kita kan beda. Gitu. Biar nggak makin tenggelam Pak Pantura. Betul. Saya kira penting itu karena Pantura ini kan juga salah satu lumbung pangan kita di situ. Dan juga misalnya beberapa wisata pantai kan juga di situ. Betul. Saya kira kalau itu bisa kita jaga, itu bisa bagian daripada sustainable development kita bisa terjaga. Oke, itu akses ya Pak ya. Betul. Kita yang mungkin belum tergarap memang jalur selatan ya untuk konektivitasnya ya. Itu yang mungkin jadi perhatian kita. Pak, kalau bicara tentang iklim ya Pak ya, kan dukungan khususnya kalau banyak yang terjadi sekarang ini, banyak objek wisata yang tutup karena dalam tanda kutip perilaku akamsi, anak kampung sini ya, yang justru bikin orang enggan datang, akhirnya banyak yang tutup. Nah ini seperti apa dukungan provinsi atau DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong khususnya pihak keamanan Pak untuk membantu juga mengamankan lokasi-lokasi ini agar tetap lebih lama ya keberadaan objek wisata tersebut, bukan sekedar belum tiba-tiba hilang gara-gara perilaku yang mungkin tidak mendukung gitu. Disinilah menurut saya perlunya ada pelatihan-pelatihan.
Jadi pelatihan-pelatihan para pegiat wisata. Kita contoh misalnya tetangga kita seperti Bali ya. Yeah. Itu kan misalnya orang berkesenian. Di situ ada kesenian. Kesenian juga bagian daripada atraksi wisata. Yeah. Atau mungkin juga UMKM ya kan, orang jualan pernak-pernik dan sebagainya, itu bagian daripada pariwisata. Atau juga orang jualan makanan dan sebagainya, itu bagian daripada supporting dari wisata itu. Sehingga kita misalnya jalan ke sana, kita pengen cari makanan, berarti makanan ini ada di sana. Mau cari oleh-olehnya ada di sana gitu ya. Mau cari wisata alam ada di sana, pegunungan kayak mau pantai dan sebagainya. Jadi saya kira wisata ini sudah menjadi satu kesatuan menurut saya, antara kuliner, antara atraksi kesenian maupun juga wisata alam maupun juga buatan. Dan tentu ini harus juga dikemas bahwa ada pelatihan-pelatihan sehingga masyarakat itu istilahnya tidak menang-menangan, tapi juga bisa tahu bahwa yang namanya pariwisata itu, yang namanya parkir seperti apa, kan? Terus bicara masalah jualan UMKM itu seperti apa, tidak maksa, tidak ngepro harganya. Misalnya makanannya tiba-tiba masa makan segini harganya 100.000 gitu ya kan. Makan mandoan 5 biasanya 50.000. Nah, jadi yang seperti ini menurut saya perlulah kita bikin literasi pegiat wisata. Mungkin sekali-kali perlu desa juga jalan-jalan. Orang-orang ini minimal ke Jogja misalnya. Jogja saya kira bagus juga, beberapa titik-titik itu juga. Nah, sehingga menurut saya ini penting untuk memberikan pelajaran-pelatihan bagi mereka yang sudah lebih maju pengelolaannya, Pak ya. Oke, Pak, kalau ngomong ini sudah ada ini ya, Pak, istilahnya DPRD sudah mendorong ya kegiatan-kegiatan pelatihan untuk warga, terutama kalau pelaku wisata mungkin yang tergabung dalam Pokdarwis mungkin mereka sudah cukup paham, Pak ya. Tapi untuk masyarakat di sekitar yang mungkin yang perlu diberi pemahaman bahwa ini bisa memberikan dampak ekonomi bagi mereka gitu. Iya, saya kira sekarang ini kan juga dengan adanya medsos, media sosial juga, IT dan sebagainya. Saya kira masyarakat juga mulai sawang sinawang itu loh, udah mulai ini, di sana bagus, melihat melihat. Misalnya ini wisata alamnya di sana bagus, kenapa ya? Nah, saya kira dengan adanya seperti itu ditopang oleh kalau kami dari DPRD beberapa kali saya misalnya bikin pelatihan membawa dari teman-teman akademisi misalnya, saya ajak bikin pelatihan. Pelatihannya misalnya terkait dengan manajerial. Pelaku-pelaku pariwisata juga diajak misalnya bicara masalah manajerial terkait dengan administrasi sederhana aja misalnya gitu. Terkadang kan juga banyak mereka menghitung in-out-nya kadang kan juga mereka juga perlu dikasih tahu. Termasuk juga manajemen rute dan sebagainya misalnya. Kita ajak misalnya pelaku-pelaku pariwisata dari Semarang untuk misalnya bikin pelatihan. Kalau yang atraksi, beberapa kali saya bikin misalnya pelatihan beberapa pelaku kesenian seperti karawitan, tari-tarian. Mereka dilatih tarian yang benar seperti apa sih, mainkan karawitan yang benar seperti mereka pelatihan sehari 2 hari gitu. Nanti kita yang fasilitasi dari provinsi, sehingga mereka beratnya itu ada inovasi dalam melakukan. Nggak asal joget. Nggak asal. Jadi misalnya kita bicara kuda lumping, kita menjadi atraksi. Mereka tidak asal joget, tapi juga ada ininya, ada ritmenya, seninya, terus seragamnya juga ditata. Nah, yang seperti ini biasanya kita provinsi bisa membantu. Jangan nanti wisatawannya lihat ini asal joget, orang nari apa kesurupan gitu ya. Jadi kapok nanti lihatnya. Kalau bagian daripada atraksi tadi itu. Betul. Pak, kalau potensinya kan kita Jawa Tengah itu sendiri kan kompleks ya, beragam ya Pak, wisata luar biasa ya. Yang belum tergarap sektor yang wisata ini wisata alam atau wisata seni budaya atau semuanya belum secara maksimal tergarap Pak? Ya, jadi menurut saya konektivitas tuh menurut saya paling penting, Mas. Konektivitas misalnya kita harus pelajari orang misalnya dari Australia datang ke Bali, dia berapa hari? Setelah itu dia mau kemana?
Yang paling dekat misalnya dia kalau jalur darat ke Banyuwangi, ke Ijen ya kan, Jalan Kawah. Kalau dia misalnya mau pindah naik pesawat, paling dekat adalah dia naik pesawat ke Jogja. Atau kalau ke timur dia ke Lombok atau mungkin ke Indonesia Timur. Bisa ke laut ya kan, Maluku atau Bunaken dan sebagainya. Itu kalau mereka mau ke sana. Nah, yang bisa kita ini kan adalah misalnya kita ada sekarang kan Jawa Tengah sudah ada penerbangan misalnya Denpasar Semarang, Solo Denpasar. Ini juga Bandara Semarang sudah internasional. Jadi mungkin dulu sempat ada Semarang Singapura. Ya. Saya kira rute ini menjadi penting karena memang ada perbedaan pada saat COVID itu. Setelah kami pelajari, kenapa wisata Bali itu tutup lumpuh? Karena mereka sebagian besar adalah dari turis asing. Kenapa Jogja masih bisa tumbuh? Karena Jogja itu adalah wisatawannya lokal. Anak sekolahan, libur sekolahan, ya kan. Mama piknik, rombongan PKK, gitu ya. Ada liburan ke sana. Mereka hidup karena domestiknya jalan. Nah, tinggal Jawa Tengah ini mau masuk di mana? Wisatawan domestik atau wisatawan luar atau kombinasi. Nah, ini yang saya kira perlu strategi. Baik Mas Saleh, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita terkait dengan objek wisata di Provinsi Jawa Tengah, pengembangan dan juga skala potensinya. Kita akan kembali sesaat lagi. Saksikan Automadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. This is Automadness, bisa dipakai oleh semua masyarakat. Begitu udah jadi itu sesuai dengan ekspektasi saya. Butuh suplai angin yang kencang juga untuk panas mesin. Menaungi seluruh komunitas di Jawa Timur. Automadness hanya di Jawa Pos TV. Automadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Kita lanjutkan obrolan kita bersama dengan Bapak M. Saleh, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah di Kawan Dewan. Tema kita tentang potensi pariwisata di Jawa Tengah. Pak Saleh, terkait dengan tadi sudah dibahas tentang konektivitas, kemudian dukungan juga dari pemerintah kabupaten dan juga pemerintah desa. Nah, ini yang objek wisata, terutama tempat-tempat wisata itu kan
nggak jauh juga dari istilahnya oleh-oleh Pak ya. Ya. Itu biasanya juga masyarakat setempat istilahnya sekarang UMKM. Ya. Nah ini sejauh mana ini peran UKM, Pak Saleh melihat peran UKM dalam ekosistem wisata di daerah di Jawa Tengah? Iya, saya kira UMKM ini menarik ya. Iya. Misalnya seperti di batik kalau kita punya ya. Iya. Batik ataupun juga hasil dari kerajinan UMKM lainnya seperti makanan. Kalau seperti Semarang ini kan orang pasti ke sini carinya pasti kan kalau nggak bandeng presto, lumpia ya kan. Terus apalagi tuh yang wingko babat. Ini wingko babat kan dibabat sama Semarang kan. Lamongan ya Pak, iya. Malah lebih terkenal di sini. Ya, taunya gitu kan. Asal Semarang. Atau misalnya kalau kita ke Solo, kita pasti kan kalau nggak makan soto ya kan, makan sengkleng atau juga angkringan misalnya gitu. Yeah. Atau juga di situ ada serabi Solo. Walaupun ada noto suman lah macam-macam. Iya. Saya kira UMKM tuh bisa menjadi faktor penopang daripada pariwisata itu, dan itu dia menjadi tempat tujuan kita menuju ke situ. Iya. Karena selain kita juga bicara seperti yang saya katakan tadi, wisata alam, tentu juga ada faktor penopangnya. Salah satunya adalah UMKM itu sendiri. Nah, UMKM ini menurut saya bukan hanya menjadi seperti makanan dan sebagainya, tapi juga bisa jadi kerajinan, oleh-oleh, maupun juga barang-barang tertentu. Sehingga kalau misalnya di Batam kan misalnya ada sekarang jam dari kayu. Oh, jam dari kayu. Jam tapi dia semuanya dari kayu. Jam tangan. Jam tangan dari kayu. Kalau jam-jam itu dari kayu kan sudah banyak. Di dinding sudah. Di dinding udah ada. Jam itu produksi mana Pak? Daerah Banyu Putih, daerah Pantura itu. Oh, Banyu Putih. Jadi jam dari kayu misalnya itu kan menarik. Iya. Jadi bisa jadi souvenir, bisa jadi oleh-oleh dan sebagainya. Atau misalnya beberapa produk-produk lain. Saya kira seperti kalau di ini kan gerabah, baja negara, jenang kudus, dan jenang kudus dan sebagainya. Jadi menurut saya ini penting beberapa produk ini, tapi tentu juga kita butuh misalnya seperti kalau di Bali itu kan ada Krishna gitu ya. Oleh-oleh Krishna. Oleh-oleh Krishna. Iya. Kalau di sini misalnya oleh-oleh Pandanaran. Iya. Nah, saya kira sentra-sentra semacam itu di Jogja misalnya dulu batik-batik Malioboro. Solo saya kira juga banyak ya. Ada oleh-oleh yang baik itu batik, grupnya batik maupun macam-macam. Jadi saya kira UMKM itu menjadi penopang dan bisa menjadi bagian daripada orang datang itu salah satunya adalah menuju tempat. Iya. Kita sepakat ya Pak Saleh ya bahwa UMKM ini juga punya peran penting dalam memajukan sektor pariwisata ya. Betul. Jangan sampai mereka justru dimatikan ya. Karena jangan sampai juga di Jawa Tengah terjadi seperti kalau nggak salah di Kalimantan ya, UMKM karena nggak ada izin yang kurang lengkap kemudian. Iya. Jangan sampai itu terjadi pengadilan itu ya? Sampai pengadilan. Nah, kita kan nggak mungkin atau nggak mau itu terjadi di provinsi kita. Nah, dukungan seperti apa yang khususnya DPRD Provinsi Jawa Tengah memastikan bahwa produk-produk UMKM kita itu terlindungi, aman, dan juga pelaku UMKM itu merasa nyaman berusaha. Masalah UMKM kita itu Mas, kalau makanan, pertama adalah sertifikasi halal. Sertifikasi halal itu kita sudah mendorong dari Dinas Koperasi dan UMKM bekerja sama dengan MUI atau lembaga-lembaga kampus yang punya istilahnya kepiawaian atau mungkin punya tenaga ahli di situ. Misalnya dia punya lab dan sebagainya seperti Undip itu juga punya ini. Jadi kita memang mendorong supaya Dinas UMKM provinsi dan kabupaten kota mendorong pertama sosialisasi, yang kedua membantu untuk upaya sertifikasi halal. Selain sertifikasi halal, yang kedua adalah BPOM. BPOM ini menunjukkan terkait dengan higienitas dan sebagainya. Terkadang misalnya kita lupa
banyak produk-produk makanan yang itu perlu sebanyak registrasi ataupun juga surat dari BPOM itu. Misalnya seperti makanan susu, keju, nah yang olahan-olahan seperti itu butuh BPOM. Walaupun itu nanti mungkin sekarang ada kriterianya, yang kecil-kecil itu mungkin tidak perlu harus ada kunjungan macam-macam, tapi bisa online, video online dan sebagainya. Nah, yang paling terakhir adalah paten dan merek. Ini yang jadi masalah banyak. Jadi misalnya kan kadang warga kita punya merek, punya paten, karena sudah turun-temurun dari nenek moyangnya, bahwa ini udah punya nenek moyangku. Nah, ternyata ada orang dengan keahliannya mendaftarkan itu ke mematenkan lebih. Sehingga begitu ini dia ternyata nggak bisa menggunakan merek itu karena sudah didaftarkan orang lain. Meskipun yang itu sudah lama. Itu sudah lama. Banyak kejadian seperti itu Pak di Jawa Tengah. Ada beberapa kasus ya. Yang top itu kan seperti minyak-minyakan yang Pak Bambang itu sama anak angkatnya kayak gitu kan. Bisa kalah loh, yang begitu-begitu kita itu. Secara hukum. Karena kita tidak lalai dalam mendaftarkan merek atau ini. Jadi, mungkin pelaku UMKM kan merasa atau karena memang edukasinya yang kurang atau gimana? Edukasinya kurang. Saya kira ini juga kita dorong Dinas UMKM, Koperasi dan UMKM untuk selalu melakukan sosialisasi, pendampingan. Bisa pendampingan kerjasama dengan kampus-kampus melalui mahasiswa KKN tematik dan sebagainya. Saya kira itu penting bagian daripada masyarakat kita untuk mengenal itu. Kan saya kira itu penting menurut saya maksudnya. Perannya cukup vital ya Pak ya, UMKM ini untuk wisata ya, ini mendorong kemajuan wisata di Jawa Tengah ya. Yang bisa dijual dari Jawa Tengah itu orang Jakarta datang ke Semarang itu misalnya mau wisata kuliner. Betul Pak, betul. Kan? Mereka pengen makan misalnya gudeg Petorongan tuh Pak, Yuju Batum. Wah ini Batum harus bayar ini Pak sama kita. Gitu ya. Udah kita sebut jadi soalnya. Jadi banyak begitu orang Jakarta, teman-teman saya itu. Mas aku pengen Simpang 5, pengen makan ini, kan gitu. Jadi dia bisa rela sehari nginep, misalnya mau ke Jawa Timur atau mau ini, hanya pengen makan itu. Sehari dia, semalam dia nginep. Atau misalnya pengen makan pecel yang di Simpang 5 yang beberapa saya kira juga terkenal itu. Dia cuma nginep semalam hanya untuk itu, gitu. Atau misalnya kalau misalnya di Batang, selain kita bicara wisata alam, dia berhenti di Pekalongan, di alun-alun Batang itu, makan nasi megono dia kan, pojokan gitu. Nah, jadi yang semacam itu ternyata penting, karena juga bisa jadi karena faktor orang tuanya juga pernah di sini, atau pernah sekolah kuliah di Undip atau di Semarang atau di sini, sehingga dia memori itu mengulangi kembali itu, sehingga itu itu pasti akan berulang-ulang terus. Betul. Untuk bisa melakukan itu kira-kira. Saya kalau ke Batang kalau nggak makan lontong leprak yang di alun-alun itu kurang Pak. Rasanya kurang Pak. Walaupun kalau sudah lihat ininya kental banget gitu. Ini enak-enak sedap juga. Cuma yang membedakan asem-asemnya, garang asemnya Batam, Pekalongan sama Semarang beda Pak. Beda. Sudah membedakan ya Pak. Orang Solo itu kaget begitu makan asem-asem. Loh kok beda ya kan itu. Dia taunya garang asem kan kayak di Kudus kan. Betul. Begitu ketemu di situ beda gitu. Jadi itu khas. Ini mindset yang mungkin bahwa wisata itu bukan hanya sekedar jual alam, gunung keindahan Pak. Betul. Makanan itu juga wisata ya Pak ya. Ini yang mungkin harus didorong juga Pak ya. Betul. Terutama untuk daerah yang mungkin memiliki keterbatasan terkait dengan kekayaan alamnya Pak. Di Jawa Tengah sendiri DPRD Pak M. Saleh sudah berkunjung ke daerah-daerah, ada potensi yang mungkin daerah ini agak minus misalnya, ini yang harus dikembangkan. Iya, misalnya kita beberapa kabupaten kota yang masih masuk kemiskinan ekstrim, dapil saya Pemalang gitu ya. Pemalang itu kan sebenarnya potensinya kan luar biasa, wisata alamnya, maupun juga terkait dengan nanas, maupun juga beberapa wisata air, daerah atas, maupun juga kebudayaan. Cuman menurut saya yang perlu kita benahi adalah inovasi-inovasinya. Misalnya inovasi terhadap nanas itu apa sih? Inovasi terhadap wisata alam daerah atas itu apa? Dan paling penting adalah akses.
aksesnya itu memang agak lumayan parah. Memang selama COVID itu kan tidak ada pembangunan. Itu yang di Pemalang ya? Iya, Pemalang. Sehingga memang dampaknya sekarang ini banyak jalan, kalau tidak kerjasama dengan provinsi maupun jalan pusat, kita akan akses ini akan juga kesulitan. Nah, kalau aksesnya itu tidak bagus, tentu berpengaruh terhadap tingkat kunjungan daripada orang terhadap tempat-tempat wisata itu. Oke. Ini khusus Pemalang ya Pak? Ya? Pemalang ini saya kira kita bisa menopang juga untuk mengurangi kemiskinan, salah satunya dari sektor pariwisata itu. Baik Pak Saleh, nanti kita lanjutkan lagi. Kita masih ada satu sesi lagi Pak, bicara tentang objek wisata di Provinsi Jawa Tengah. Kita akan kembali sesaat lagi. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif, dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Pos TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion. Kita di segmen terakhir perbincangan kita bersama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak M. Saleh terkait dengan potensi pariwisata dan pengembangan wisata di Jawa Tengah. Tadi kita sudah bicara banyak terkait dengan potensi-potensi wisata di Jawa Tengah dan juga mungkin kendalanya salah satunya di Pemalang, Pak. Nah, bicara tentang pengembangan objek wisata itu kan ada anggaran yang dibutuhkan, Pak. Nah, apa pendekatan Pak Saleh dalam memperjuangkan anggaran untuk sektor pariwisata khususnya di Jawa Tengah ini? Iya, tentu salah satunya kalau terkait dengan anggaran ini kan kita provinsi dalam hal ini membantu untuk anggaran desa-desa wisata itu, Pemprov. Nah, itu kan ditetapkan melalui sebuah peraturan daerah. Tentu perda itu kan kerjasama antara gubernur dan anggota DPRD. Jadi itu bagian daripada upaya teman-teman untuk memperjuangkan Pemprov ikut peduli untuk membantu desa-desa wisata itu. Yang kedua, seperti yang saya jelaskan tadi di awal,
terkait dengan infrastruktur, kita juga ada infrastruktur namanya bantuan keuangan ke kabupaten. Bantuan keuangan ke kabupaten ini menurut saya bisa jadi ruas yang dibantu oleh Pemprov pemerintah provinsi ini itu juga bisa menuju kepada akses-akses wisata-wisata itu, ataupun juga tempat-tempat daripada potensi-potensi ekonomi UMKM itu. Sehingga tentu sangat berpengaruh jika fasilitas infrastruktur, jalan, jembatan itu dibantu dari provinsi dalam bentuk bantuan keuangan kabupaten. Saya kira itu bagian daripada upaya provinsi untuk membantu. Nah, yang ketiga tentu objeknya sendiri, dalam artian kegiatannya sendiri. Saya kira Pemprov melalui Dinas Pariwisata, bagaimana event-event itu juga di backup. Misalnya dia kan misalnya ada di yang jazz festival. Itu kan eventnya. Atau Borobudur maraton. Kan? Orang datang ke Borobudur bukan hanya lihat Borobudur, tapi dia ikut lari maraton. Atau event-event yang saya kira kalau misalnya Semarang dulu kan, Semarang ada itu kan night carnival. Nah, ini ke depan juga kayaknya Pemprov berinisiasi misalnya Solo Great Sale, Solo Raya Great Sale. Jadi Solo, di Topang Sukoharjo dan sekitarnya mungkin memberikan diskon belanja dengan waktu tertentu misalnya. Saya kira event-event semacam itu bisa dikerjasamakan antara pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota. Tentu kami di provinsi, kami sebagai DPRD ikut mendorong ke situ. Kalau jalan lah kira-kira begitu. Kalau Pak M. Saleh sendiri mendorong khususnya misalnya di dapil Bapak, khususnya untuk konektivitas masing-masing daerah. Jadi kalau Batang, Pekalongan, dan Pemalang ini tidak berdiri sendiri, jadi satu kesatuan kunjungan. Seperti apa? Satu konsep aglomerasi lah dalam teori ekonomi itu. Misalnya orang pergi ke paket wisata misalnya gitu ya. Paket wisata orang ke Pekalongan itu selain bisa melihat batik di Pekalongan atau batik di Batang, itu bisa disediakan paket wisata misalnya ke arah atas gunung. Pagilaran. Nah, ke Pagilaran. Nah, di situ Pagilaran, terus di situ juga bawahnya kan ada kuliner dan sebagainya. Sehingga orang dalam satu paket itu kalau misalnya mau cari nanas atau apa, mungkin paginya ke sini, sorenya atau apa bisa ke Pemalang. Menikmati tadi ya, aneka keripik ataupun juga olahan dari nanas dan sebagainya. Konsep aglomerasi semacam ini saya kira perlu. Dan Pak Lutfi kemarin saya lihat di beberapa slide programnya itu bagaimana aglomerasi ekonomi ini kalau dalam dulu yang diwujudkan mengenai ex-karisidenan, ex-karisidenan Pekalongan, ex-karisidenan Banyumas, ex-karisidenan Semarang, itu bagaimana kalau itu diaktifkan lagi, bukan hanya konteks memori administrasi zaman dulu, tapi dalam konteks aglomerasi ekonomi, sehingga ada paket wisata ataupun juga paket ekonomi UMKM. Misalnya sekarang Batang terkenal dengan industrinya, kawasan industri. Tentu para pelaku-pelaku ini juga butuh healing. Betul. Masa mau kerja terus di pabrik kira-kira gitu. Sumpek nanti stres, Butuhlah dia kalau sekarang pabriknya di bawah, dia butuh healing ke atas. Atau dia kalau butuh yang hiburan-hiburan mungkin ke kota Pekalongan atau ke kota Semarang. Atau misalnya dia makan-makan atau apa dan lain-lain, saya kira ada yang bisa di daerah Batang, ada yang juga mungkin di luar. Jadi konsep aglomerasi itu saya kira penting, bukan hanya ekonomi, UMKM, tapi juga dalam konteks pariwisata. Saya tuh membayangkan ya Pak ya, aglomerasi itu wilayah Karisidenan Pekalongan ya. Pagi metik nanas dibeli ya, kemudian turun makan nasi megono di Pekalongan, lihat atraksi membatik, terus agak siang naik ke Batang, kebun teh Pagilaran, malamnya menikmati pantai Sigandu itu. Wah, itu menarik gitu. Pak ya. Sambil minum kopi di pantai kan. Saya kira bagus itu. Betul Pak. Menikmati teh di Pagilaran gitu. Disitulah menurut saya kreativitas daripada
pemerintah kabupaten kota membuat paket semacam ini. Yeah. Jadi misalnya paket orang dari Bali, Jogja ke Pekalongan, Yeah. ya kan, paket Bali, Solo kemana, Semarang terus ke barat. Saya kira perlu komunikasi dan koordinasi antar kabupaten dan provinsi sebagai yang mengkoordinir ini. Saya kira konsep-konsep itu akan lebih menarik dengan ekonomi kreatif tumbuh, ya kan. Batik-batik juga bisa, walaupun sekarang ada jualan online macam-macam ya. Tapi dengan orang pergi semacam ini, itu akan juga bagus menurut saya. Selama ini Anda belum melihat ya Pak Saleh ya, konektivitas atau masing-masing daerah ini bersinergi? Jadi yang ada misalnya ada satu desa wisata bagus, tetangganya bikin juga desa wisata. Hari ini sekolah-sekolah anak-anak datang ke sini, besok anak-anaknya pindah ke sini. Lama-lama akhirnya menjadi latah aja kan gitu. Oke. FOMO kalau sekarang. Sehingga menurut saya perlu Pemprov mengambil inisiatif aglomerasi ini. Mungkin sudah ada yang jalan. Tapi kan itu kan inisiatif dari para pelaku-pelaku wisata misalnya. Pihak hotel, mungkin juga asosiasi-asosiasi pariwisata, biro wisata, Asita dan sebagainya itu akan lebih dahsyat lagi kalau pemerintah hadir di situ untuk mendorong itu sehingga paket-paket itu bisa jalan. Ya saya kan misalnya belum misalnya kita di medsos gitu, belum ada paket perjalanan ini sekian ratus ribu kayak gitu. Nah, maksudnya yang lebih detail seperti itu. Saya belum pernah baca di TikTok atau mungkin karena saya belum paham, belum pernah ini belum mungkin nanti saya tanya ke teman-teman dinas pariwisata. Mungkin untuk wisata-wisata unggulan di Jawa Tengah sudah ada ya Pak, tapi kan kita punya banyak ya. Betul. Terutama yang perlu digali itu kan yang punya potensi tapi belum maksimal. Nah itu kan seperti itu. Benar. Nah kalau saya membayangkan itu kalau daerah Pantura Barat ya, dapilnya Pak Saleh itu potensinya kan nggak kalah sama Magelang, Jogja. Nah itu kan yang mungkin yang harus istilahnya di-push gitu ya Pak. Pak Saleh sendiri nggak melihat atau belum melihat peran maksimal dari pemerintah provinsi khususnya? Ya mungkin ke depan saya kira bisa kita bikin misalnya paket Pekalongan Guci, Tegal, bisa gitu ya. Atau kalau dari misalnya kita bekerja sama dengan pemerintah provinsi Jawa Barat, kan misalnya orang dari Cirebon, dari Bandung, kan sekarang dengan adanya tol kan bisa gampang. Betul. Mungkin bisa ke Tegal atau ke Guci atau kemana, Mati Air Panas dan sebagainya. Saya kira mungkin karena pengetahuan saya juga mungkin masih minim terkait dengan paket-paket ini. Saya kira pada saat yang nanti saya akan coba ngajak diskusi dengan dinas pariwisata provinsi. Konsep aglomerasi wisata ini selain aglomerasi ekonomi seperti UMKM dan sebagainya ini, jalannya seperti apa sehingga minimal nanti kita bisa saling sumbang saran lah, bisa meningkatkan pariwisata. Saya itu udah pernah coba Pak itu kan, bawa ibu-ibu PKK kampung saya itu kan piknik dari Semarang ke tur Batang Pekalongan Pak. Kalau sehari sampai Pemalang kayaknya nggak nyanda ya. Baru Batang Pekalongan, berangkat pagi, terus langsung ke Kebun Teh Pagilaran, terus ke Kembang Langit. Nah, setelah itu turun ke Pusat Batik Sentono sama pengrajin batik. Sorenya ke Pantai Sigandu. Itu sudah cukup bikin bahagia ibu-ibu PKK. Saya membayangkan itu juga dikemas mungkin pemerintah provinsi atau pemerintah kota masing-masing itu bersinergi. Nah, terakhir Pak Saleh ini terkait dengan pengembangan wisata, ini juga dibutuhkan juga peran generasi muda, anak muda. Pesan yang ini disampaikan Pak Saleh khususnya untuk anak-anak muda ini. Iya, anak muda kan sekarang kan identik dengan media sosial. Anak muda ini identik dengan kreativitas. Dan anak zaman sekarang ini kan healing itu kan senang sekali. Sudah jadi kewajiban. Healing. Wah, healing kan gitu. Saya kira ini bagian daripada potensi pasar sebenarnya dalam konteks bicara masalah ekonomi di pariwisata. Dan saya yakin
Kalau yang terkait dengan healing, suka senang-senang gini-gini, anak-anak kita senang sekali. Berbeda dengan katanya dengan pertanian itu. Jadi saya kira anak-anak kita kalau suruh bikin kreativitas semacam ini, mereka pasti akan suka. Disuruh jadi pelaku di dalam dunia pariwisata pun mereka juga pasti oke. Dan saya optimis misalnya pariwisata ini ke depan juga bisa menjadi penopang. Kalau misalnya di dapil saya itu seperti Batang, mereka semboyannya dulu itu adalah bagaimana pariwisata menopang ekonomi, dan juga adalah bagaimana kawasan industri yang menjadi penopang ekonomi. Sehingga landasannya bawahnya adalah pertanian. Saya kira itu oke menurut saya. Oke, baik Pak Saleh, terima kasih waktunya sudah berbincang di Jawa Post TV. Sama-sama. Sukses untuk Pak Saleh. Demikian pemirsa Jawa Post TV perbincangan kita di Kawan Dewan bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak M. Saleh. Saya Suli Sesa, pamit undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari dari rumah ke rumah ratusan ton sampah menumpuk di Jawa Tengah. Banyak yang tidak dipilah, banyak yang berakhir di sungai atau di laut. Padahal perubahan bisa dimulai dari tempat paling sederhana, yaitu rumah kita sendiri. Pisahkan sampah organik dan anorganik, gunakan ulang atau daur ulang, kurangi sampah sekali pakai, gunakan kantung belanja sendiri, ajarkan anak-anak mencintai lingkungan sejak dini. Satu keluarga berubah, satu RT ikut, satu desa peduli, satu kota bersih. Inilah awal Jawa Tengah bebas sampah. Saya Muhammad Saleh, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, mengajak warga Jawa Tengah, mari atasi sampah mulai dari rumah kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.